Apa cara kerjanya? Sistem pengereman ini bekerja dengan prinsip menghasilkan gesekan yang bisa mengubah energi kinetik menjadi energi panas untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan roda kendaraan. Perubahan energi tersebut dilakukan dengan menggesekkan bidang yang berputar dengan bidang yang gerak, yang diam. Cara kerjanya adalah komponen disc brake yang berputar mengikuti as roda, mengikuti putaran roda yang bergerak akan dihentikan oleh beberapa komponen yang diam seperti kaliper yang di dalamnya ada komponen kampas rem dan yang lainnya. Akan dihentikan oleh itu karena energi gerak diubah akan menjadi energi panas. Apa saja jenis rem itu? Yang pertama, jenis rem ada dua, yaitu rem cakram dan rem tromol. Rem cakram bidang geseknya berupa disc brake, sedangkan rem tromol bidang geseknya berupa brake drum atau tromol. Yang pertama, apa saja komponennya pada rem cakram? Yang pertama, kaliper. Kaliper akan melakukan gerakan yang mekanis guna untuk menjepit kampas rem di bagian piringan cakram. Kaliper juga sering disebut sebagai penopang kampas rem beserta piston brake. Bisa kalian lihat gambarnya kaliper. Nah, di dalam sini itu ada kampas rem, ada silinder, piston. Di dalam kaliper ini ada kampas rem, ada piston silinder yang berguna untuk mendorong kampas rem untuk menjepit disc brake agar kendaraan yang berputar as rodanya akan berhenti karena gesekan tadi. Yang kedua, kampas atau brake pad adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Bisa dilihat gambarnya. Kampas rem itu untuk menggesekkan badannya yang ada di dalamnya itu digesekkan pada disc brake untuk mengurangi putaran disc brake yang mengikuti as roda akan dihentikan oleh kampas yang tadi, dorongan dari piston yang ada pada kaliper. Selanjutnya, piringan atau disc brake adalah komponen rem cakram yang akan langsung terhubung dengan poros as roda yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda dan menjadi poros tekanan dari kampas. Seperti yang saya jelaskan tadi, disc brake berputar mengikuti as roda, mengikuti roda yang bergerak akan menjadi media tekan pada kampas rem tadi. Selanjutnya, bracket kaliper berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper, dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. Seperti dengan namanya bracket kaliper, tempat dudukan kaliper, yaitu tempat untuk dudukan kaliper agar tidak bergerak kemana-mana, agar tidak bergerak mengikuti putaran disc brake tadi untuk menahan ketika ada proses pengereman. Selanjutnya, piston brake. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Selanjutnya, yang komponen ini berada pada di dalam kaliper. Bentuknya seperti yang ada gambar sebelah kanan. Itu akan menekan kampas rem untuk menghentikan putaran disc brake. Selanjutnya, master cylinder. Master cylinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master cylinder memiliki komponen sistem yang langsung terhubung dengan pedal rem dan dari pistonlah akan terjadi penekanan pada fluida atau minyak rem. Fungsi dari master cylinder adalah untuk memompa minyak rem dari tekanan atau rangsangan dari pedal rem menuju ke kaliper untuk menekan piston yang akan menjadi
yang akan menghentikan atau mengurangi kecepatan dari putaran disc brake. Selanjutnya, reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master cylinder. Nah, seperti yang kalian lihat gambarnya, tidak asing lagi untuk kita tempat penampungan minyak rem cadangan. Biasanya pasti menempel pada master cylinder. Fungsinya sebagai menopang rem brake fluid atau rem atau minyak rem. Selanjutnya. Nah, selanjutnya brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini akan membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram. Tidak silang. Apa? Apa, Pak? Rem tromol, Pak? Hah? Oh no. Kelistrikan bodi. Selanjutnya, materi kelistrikan bodi. Pengertian dan fungsinya. Sistem kelistrikan bodi adalah semua instalasi listrik yang terletak pada bodi kendaraan. Sistem ini berfungsi sebagai komponen tambahan untuk melengkapi fungsionalitas sebuah mobil. Bisa dikatakan kelistrikan bodi memang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap performa kendaraan, namun sangat menunjang keselamatan berkendara. Seperti fungsinya, kelistrikan bodi berfungsi sebagai seperti penerangan dan lain-lainnya, seperti penerangan dalam interior atau eksterior berupa lampu kepala atau yang lain. Kelistrikan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem penerangan dan peringatan. Yang kedua, ada komponennya. Yang pertama, sistem penerangan dan peringatan. Yang pertama, low beam, lampu dekat. Adalah lampu penerangan utama mobil yang memiliki jangkauan jarak dekat. Fungsi low beam adalah sebagai lampu penerangan saat mobil melintas daerah perumahan atau daerah ramai. Lampu dekat biasa dinyalakan saat ada di medan-medan yang biasa seperti kota-kota atau yang lain saat malam hari yang gelapnya tidak terlalu gelap. Ya itu. Selanjutnya high beam atau lampu jauh. Lampu jauh atau high beam adalah penerangan utama kendaraan dengan jangkauan cahaya lebih jauh. Lampu ini cocok digunakan pada daerah sepi seperti hutan, jalan tol, pegunungan, dan lain-lain. High beam digunakan pada lampunya itu sedikit lebih tinggi, sedikit lebih jauh penerangannya. Bisa digunakan di jalan yang lebih gelap seperti hutan atau seperti jalan-jalan pelosok yang penerangannya kurang terlalu minim, bisa dinyalakan lampu high beam. Selanjutnya, fog lamp atau lampu kabut. Biasa disebut sebagai lampu kabut adalah lampu yang akan menembus tebalnya kabut agar jarak pandang pengemudi tidak terhalang. Lampu ini terletak bagian bumper bawah berdekatan dengan permukaan jalan agar sinar lampu maksimal menerangi permukaan jalan. Fungsi utama pada lampu fog lamp atau lampu kabut adalah untuk menembus kabut. Biasa digunakan di jalan-jalan yang sedang hujan deras ataupun pada tempat-tempat dataran tinggi yang terlalu banyak kabut, bisa dinyalakan lampu kabutnya. Yang selanjutnya, lampu sen. Lampu sen digunakan untuk memberi isyarat ke pengguna jalan lain bahwa kita akan belok ke salah satu arah. Dengan demikian, potensi miskomunikasi tidak terjadi. Lampu sen atau sering kita sebut lampu riting bisa digunakan saat kita mau berbelok ke kanan ataupun kiri. Ketika kita mau belok ke kanan, maka nyalakan lampu kanan, bukan sebaliknya. Belok kiri tapi sennya kanan. Tidak. Lampu selanjutnya, lampu hazard. Lampu hazard adalah lampu yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sedang dalam kondisi darurat. Lampu ini pada dasarnya sama seperti lampu sen, namun lampu hazard akan mengedipkan semua lampu sen secara bersama-sama. Lampu hazard sama dengan lampu sen, tetapi lampu hazard ini nyalanya sebelah kanan dan kiri bersamaan. Jadi
bisa digunakan untuk menandakan, memberitahu kendaraan yang belakang ketika ada bahaya atau secara ngerem mendadak. Kita mengerem mendadak, nyalakan lampu hazardnya, nah kendaraan belakang akan bisa meminimalisasi saat mengerem. Jadi tidak akan terjadi miscommunication dan akan kecelakaan. Selanjutnya, stop lamp. Lampu belakang atau tail lamp stop lamp digunakan sebagai penanda ke pengguna jalan lain bahwa ada kendaraan di depannya. Saat rem ditekan, maka instansi lampu tail akan lebih terang. Ini akan memberi sinyal ke mobil belakangnya bahwa kita sedang mengerem. Fungsi utama stop lamp, lampu rem adalah memberitahu kendaraan belakang bahwa kita sedang mengurangi kecepatan menggunakan rem. Saat rem ditekan, maka lampu rem itu akan sedikit lebih terang. Tahu Mbak? Sudah? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.